Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa melihat bagaimana Juma kewalahan melawan Edis TV dalam debat lintas agama, sehingga pada akhirnya Juma malu dengan ucapannya sendiri tentang kekristenan, tentang Alkitab, dan juga Edis TV menyampaikan hal yang sangat luar biasa, tentunya memberkati kita. Dan langsung saja kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung Apologet Kristi dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir video, ya, hambanya Elia Miro menyampaikan pesan yang juga sangat penting bagi kita. Mari kita simak bersama dan mari kita mulai. Tekan tombol like sekarang juga. Bukan menuduh, saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun? Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? loh, sama kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui arti. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan, dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya, itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum raja misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh, itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, ya, suratnya orang siapa? Paulus, ya, Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam. Karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak, itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran, tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran pada yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut. Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu, karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Balik kepada poin pertama, buktikan.
dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kopi lagi. Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap, Bang. Di dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu, saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang? Katanya segera. Mana orang datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Nanti saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu terbuka pikirannya. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya, akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Lag dulu teman-teman ya, lag dulu supaya saya sama dengan 1000 tahun titik, masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya, bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Di hadapan Tuhan sama saja, karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu yang harus kamu ketahui di dalam Bible. 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, celaka kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam 1 hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kifli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kifli. Mantap, Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu. Itulah dia. Supaya akalmu berfungsi. Larinya ke karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah. Akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham. Kalau nggak bisa jawab, nyerang pribadi. Itulah mentalitas semua begitu. ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 sanah. Nah itu 1000 sanah mimma ta'udun. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Nah, ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun.
perhitungan manusia. Dan dirinya kah yang berjalan sendiri, ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama, ya, dia yang mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Semua kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Di dalam yaumin kad miqdaruh, satu hari kadarnya. Dikatakan alpasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya berapa usia Rasul Muhammad SAW, ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya, waktu Allah yang menjadi kadar, bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda, apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edi. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi betul saja. Betul, yang saya tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, Ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang terbatas. Itu Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ, yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Itu loh Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu. Contoh, saya kasih contoh agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja. Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari,
Ya, 1 hari memang. Ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap, mantap. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya Ya, jelaskan. menyerang pribadi orang. Ini benar-benar nyawa manusia. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Besar suara. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah, bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 ayat 9, dia nggak menjawab dari tetapi kitabnya. saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta 1 hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu, ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama, makanya dijelaskan Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu 1 hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan, bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal baca bahasa Arab dari al-basana mimma ta'udun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. 1 hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama 1 hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuhanmu itu sudah terlempar jauh kena kepada jidatmu. Kau menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena kitabmu, ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu As-Sajdah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Iblis? Jawabannya mutar-mutar. Ayo Iblis, jawabannya Ya, mana? saya ini Iblis, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Simply, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu Jibril dan para malaikat, ya,
pergi menghadap kepada Allah itu 1 hari, tetapi 1 harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipi? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Tahan dulu. Iya bang, iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi gunanya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya untuk Mas Buma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Mas Buma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan asumsi. Aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya gitu. Kejar terus Bang. Yudabbirul amra minas Saya ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Qur'an salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8 itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. 1 hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, ini Dia melakukan tafsir istirahat saya pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam.
Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab penyerang Berhentilah ia Alkitab. pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus beberapa kali saya tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Ya nggak apa-apa. Ya, Sudah saya jalan. tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, Mantap, selesai Bang dari Edi. akhirah, Jangan maka kasih sudah jawab. 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Tidak nyampe nalarnya. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul padamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang Nah, hidup itu menuruti cuma hawa itu. nafsunya, kata mereka. Itu cuma masuk di situ, Tuhan Bang yang Edi. kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu dia diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air, dan terusnya, ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quranmu, tidak. Kipli. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli, ya. Jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan, ya, di dalam Al-Ma'arij ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat, ya, dan Jibril naik menghadap Roh dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini, Kipli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya satu hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Ya, like dulu videonya teman-teman, ya. Like dulu videonya teman-teman, like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini.
dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like ya. Serta merta minta proses statement itu tandanya orang sudah lelah tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau Oke, lanjut. Main battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri, 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini, tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri, seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4, Anda baca dari ayat pertama, itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan saja ayat 5 tadi yang sekarang Anda. Nah, di sinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu, atau hanya ngais-ngais aja, hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali yang menjalankan mereka adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you Mbak Arina, terima kasih untuk supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. baik, terima kasih Klaus. Oke, kita riset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, tidak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Yan, setel 25 menit. Oke, terima kasih. Star timer. Minum dulu Kipli, biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Malaikat kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah Al-Ma'rij, membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis.
Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan Tuhan. Kamu yang licik Al-Quran itu. Kamu yang jurus licik, Islam menjiplak kitabmu. dari dulu kamu ngomong sama saya nyerocos kamu bertanggungjawabkan seperti Tuhanmu. perempuan. Jangan nyerocos seperti perempuan. Bergantian. Kalau kamu membuktikan, kalau kamu kamu jangan membuktikan seperti Tuhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan Tuhanmu. Saya sedang Kalau akan kamu membuktikan. ingin membuktikan Tuhanmu, saya diam. Saya sedang akan Oke, saya membuktikan diam. Oke, kepada silakan. kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Dengarkan suara Tuhan saya 10 menit seperti untuk membuktikan. Oke, Silakan Anda oke. bicara 10 menit. Oke, Buktikan silakan. Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril 1 hari turun ke bumi, berarti di dunia Saya potong ya. Saya potong. Stop dulu, Kipli. Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari 2 kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, Sama dan minum. kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menciplak, salah ciplak. Nah, sekarang buktikan. Saya kasih Buktikan contoh. bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari, kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat-riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu dengar. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru mungkin? Karena itulah Edis, justru itulah Edis, dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran. Nanti kita akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya telah layan Bang Edis. Terima kasih ya. Kalau memang Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan, bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Ini ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah itu. Stop dulu. Mulut sisu tadi macam ibu-ibu, cempreng, nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin ini Al-Quran. Kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau. Sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin
Umar, sahabat-sahabatnya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Taurat, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Itu namanya tidak potensi. Tadi kamu mengatakan Al-Quran itu adalah informasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia marah. Saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menciplak Taurat dan Injil? Semua keterangan itu, ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya rantai, adanya satu hubungan, Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia yang datang kemudian itu jiplak pasti itu marah. Harusnya mana Tuhan bahwa dia menciplak? Bukankah dia menciplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia tapi ada kitab yang membawa itu dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukan kan dalilnya kamu yang bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah karena itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdapat pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Taurat. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Taurat, selembaran Taurat. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, saya tidak mengutarakan penjiplakan dari situ, Kipi. Bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Ada hadisnya. Nabi itu belajar dari orang Kristen tentang Injil dan Taurat. Tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja dia marah besar, dia murka besar. Baru kali itu dia marah sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh, lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu, Anda hidup di zaman sekitar. Anda hidup di era era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan mana bukti Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad saya tidak bercerita tentang tuduhan itu. Menjawab. Kasih saya tidak hafal apa yang kamu jawab. Bukan tuduhan, itu di tema lain. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Apa pula kamu di tema lain? Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun. Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, sama kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah SAW itu menjiplak? Itu di tema lain. Di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua ada yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya nomornya Pak Daikun ini tolong hubungi ya. Kita rupiah dulu si Ustaz Umar atau Bang Kipli ini. Jangan melebar. Nah, itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan.
begitu banget akhlaknya. Halo. Silakan. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Ya, salam dari Padang. Ya, silakan Padang. Islam berarti ya, Islam? Iya, saya Islam, Muslim. Oke. Mau tanya apa Pak? Saya mau bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya siapa? Siapa yang dianggap Tuhan? Allah adalah Tuhan, Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Tuhan itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus datang ke dunia ini, kemanusiaannya yang baru lahir, Pak. Tapi Sang Firman itu sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya memang baru ada ketika dia dilahirkan. Kemanusiaan Yesus itu ketika baru dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi dia sebagai firman sudah ada sejak kekal bersama dengan Sang Bapa dan rohnya Bapa itu. Kenapa jadi kalau kamu bilang kenapa kalimatnya pakai Sang Bapa? Itu Sang Bapa itu bukan kalimat. Sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika apa Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima logika. Ya, kamu Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya? Maksud saya kita pakai sudut pandang. Ya, nanti itu tidak akan nyambung. Enggak nyambung. Kan Bapak tanya ke Kristenan, saya jawab ke Kristenan dari Alkitab dong. Masa dari Al-Quran? Berarti ini perspektif Alkitab. Enggak, maksud saya gini. Saya banyak hal mendengarkan penjelasannya itu bukan logika, tidak melulu pakai logika kekristenan gitu. Jadi saya mau debat logika saja. Mengapa disebut Sang Bapa? Dengar dulu, jangan. Silakan. Orang Yahudi pun dalam doanya menyebut dengan Avi itu adalah Bapa kami. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu disebut Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sumber segala sesuatu yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu. Makanya ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yahudi nggak protes karena mereka tahu apa artinya. Bapa itu artinya sang sumber segala sesuatu itu yang tak kelihatan itu. Nah, Yesus Kristus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Bapa itu. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya. Karena hakikatnya satu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, Mesias yang hidup, orang Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu. Mengapa dia menyebut Allah sebagai Bapanya? Karena dia adalah sumbernya. Dan orang Yahudi tahu itu. Jadi ketika Yesus menyebut diri sebagai Yesus menyebut diri sebagai anak dan dia memiliki Bapa, sang sumber itu, orang Yahudi mengerti apa artinya. Tetapi orang Yahudi menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena apa? Orang Yahudi itu maunya Mesias yang membawa pedang, bukan yang seperti Yesus yang menghancurkan maut oleh kuasa darah dan kuasa kebangkitan. Apa yang udah jual dia? Gitu. Kenapa cuma satu kali saja dilahirkan, kemudian apakah Tuhan yang dimaksud oleh Elia itu hanya untuk kaum tertentu saja kah? Atau dia itu adalah Tuhan daripada seluruh semesta alam? Dia adalah Tuhan orang di seluruh dunia semesta alam ini. Tapi mengapa ia lahir 2000 tahun lalu? Kenapa enggak semenjak zaman Adam? Mungkin begitu ya pertanyaan Bapak. Ya, betul. Ya, silakan. Mengapa kalau Yesus Kristus datang di zamannya Adam tiba-tiba, maka enggak akan ada yang percaya kepada dia. Dia datang 2000 tahun setelah itu pun enggak ada banyak yang enggak percaya sama dia. Itu sangat subjektif sekali. Itu sangat subjektif sekali dan tentu kalau berbicara tidak. Ini pandangan itu subjektif menurut Islam. Tapi menurut kitab suci kami, saya sekarang tidak melihat dari perspektif itu, tidak. Kalau tentu itu tidak akan selesai. Kalau kamu tidak melihat dari sekarang saya tanya, standar kebenaran yang kamu gunakan untuk menilai argumentasi saya itu standar apa?
Nggak, maksud saya gini, jika Enggak, memang sekarang saya tanya Anda, enggak, Anda mengatakan bahwa saya subjektif. Sekarang saya mau menguji Anda. Apa standar yang Anda gunakan sebagai yang objektif untuk menilai argumentasi saya? Apakah lahir dari subjektivitas kamu sendiri atau apa? Apa standar yang kamu gunakan Ya menilai jelas, argumentasi saya? jelas itu, jelas. Apa itu? Makanya Apa saya standar? katakan seperti ini. Bukan, Kalau saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tanyakan apa standarmu menilai argumentasi saya? Tentu dengan Yang sedang kamu pakai. Ayo, saya mau tahu logika yang kamu pakai logika apa? ya logika ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan tuh banyak, Pak. Ya, jadi logika yang kamu pakai tuh apa? Di tingkat rasio apa? Yang kamu gunakan menilai argumen saya, biar saya tahu. Iya, saya ingin katakan apa? seperti ini. Saya ingin Namanya katakan apa? seperti ini. Ketika Logika tadi apa yang Bapak pakai? Ya, saya jawab Jangan dulu. lari dulu. Saya pengen Iya, tahu betul, Bapak betul. menilai saya. Saya mau membuktikan kepada 4.000 orang di sini bahwa Bapaklah yang subjektif menilai argumentasi saya dengan standarmu sendiri. Itu sangat subjektif. Jadi ya, itu memang jadi yang saya subjektif- katakan seperti ini. Saya katakan seperti ini. Tadi Jadi yang dikatakan andaikan subjektif dia datang itu, sebelum yang 2000 subjektif 2000 itu tahun kemarin, sebenarnya adalah maka banyak Anda. orang yang akan tidak percaya. Maka saya katakan itu sangat subjektif. Namanya Maha Kuasa, kenapa dia mesti harus lahir pada waktu yang dikatakan tadi? Bisa Makanya saja. Anda jelaskan Anda dengarkan penjelasan saya. Alkitab kami berkata setelah genap waktunya. Berarti setelah genap waktunya itu menurut perspektif ilahi. Di dalam hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada para rasulnya Yesus Kristus. Karena apa? Sebelum Yesus Kristus diutus ke dunia ini, dia memberikan nubuatan dan janji-janji agar ketika Yesus datang, semua orang bisa melihat ke belakang atas janji itu. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Baru Apa setelah buktinya? itu kepada Musa, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, kepada Musa Allah berjanji akan kubangkitkan yang seperti engkau dari antara suku Israel. Kalau kamu pembebas dari bangsa, dari perbudakan Mesir, yang akan datang itu lebih besar. Lalu ia berjanji kepada Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22. 750 tahun kepada Yesaya, ia menubuatkan nanti Penjelasannya sangat tidak menjawab pertanyaan saya. Hamba Jadi, Tuhan, oke, makanya- saya tidak membantah, tapi saya tidak menerima ya, karena tidak. Oke, Anda tidak menerima tidak masalah. Anda cukup mendengarkan jawaban saya. Enggak, cukup. Anda puas atau tidak? Saya Anda rasa puas atau saya tidak rasa itu tadi tidak urusan. jawabannya sudah cukup. Anda mau lanjut bertanya atau tidak? Kalau tidak saya turunkan. Ada banyak orang yang mau Saya ada bertanya. satu poin pertanyaan lagi. Saya ada satu ada hal yang sangat menarik bagi saya dan sampai sekarang masih bahan renungan bagi saya. Kak Elia itu sering sekali mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang dianggap oleh umat Muslim dengan Yesus yang dianggap sebagai ilah gitu ya, itu berbeda gitu. Betul. Emang betul, Isamu seperti itu, Nabi Isamu dalam Quranmu itu dari suku apa? Sekarang saya tanya, Nabi Isa dalam Islam itu dari suku apa? Coba kamu jawab. tidak. Kasih data. Pertanyaan saya- Kasih data pertanyaan dari saya belum Al-Quran. Saya mau tanya. Di dalam Al-Quran dan di dalam teologi Islam, Nabi Isa itu dari suku apa? Ayo. Pertanyaan saya Kalau belum kamu selesai. tidak bisa jawab, jangan sama-samakan. Oh, bukan, saya tidak menanyakan. Saya tidak Oke, menyamakan. sekarang saya tanya. Pertanyaan saya belum selesai. Nabi Pertanyaan saya Isa belum saudara, Bapak sudah bertanya apakah itu sama atau berbeda? belum. Saya Itu mengatakan masih- itu berbeda. itu Sekarang masih saya tanya kepada Anda kembali, Nabi Isa dalam Islam, Anda kan Islam, pasti tahu agama Islam. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu agama apa? Bukan agama, maaf. Itu dari suku apa? Saya mau tahu dia suku apa. Enggak, Biar saya bandingkan pertanyaan saya dengan masih Yesus sepenggal tadi. Kristus yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan saya masih Ayo. sepenggal. Tadi itu baru pengantar. Saya ingin Nah, mau turun aja. Kalau ndak bisa jawab, pertanyaannya masih sepenggal, itu cuma pengantar. Kalau saya mau jawab, banyak alasanmu. Makanya Pak, jadi Kristen, ya, biar dibaptis. Biar selamat ya.
Udah nggak bisa jawab, pertanyaannya masih nanggung. Nanti kok alihin lagi tuh ke topik lain. Tahu saya, trik-trik licik kalian tuh tahu saya. Ngerti saya. Ya, mana nih? Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab, takiyahnya apa? Pertanyaan belum selesai. Agar dialihin ke topik lain. Ya kan? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Sabar ya, emang begini nih mereka ini. Kita ganti. Yang Kristen juga boleh nanya, naik ke atas ya. Silakan Umar. Halo, Saudara Ilya, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, mungkin dari Jesus Only. Untuk yang tadi nih, saya mungkin menarik banget yang tentang perkataan Yesus saat disalibkan. Eli, Eli, ya sabachthani ya? Ya. Nah, itu mereka mengkajikan tentang Alkitab yang di ayat Wahyu itu. Tentang berperang lawan 9 naga, yaitu Lucifer kan? Antikris. Itu hermenet, itu penafsiran siapa? Mungkin bisa dibilang Marcion. Oh, enggak. Dan Eli lama sabachthani itu. Enggak. Eli lama sabachthani itu orang Yahudi sendiri memahami itu dengan istilah ayelet hashokar. Yang maknanya bagi orang Yahudi adalah sebuah pengharapan di balik penderitaan. Itu disebutnya ayelet hashakar. Nah, itu juga pernah diucapkan oleh Esther. Ya, dalam masa-masa ketika Israel menderita, mereka menaruh pengharapan di dalam ayelet hashakar itu. Nah, itulah yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Di balik penderitaan dia memberi pengharapan dan menganugerahkan pengharapan yang besar bagi dunia. Nah, kalau Marcion menafsirkannya seperti itu salah. Karena itu nubuatan mesianik. Mazmur 22 itu. Karena di ayat kalau nggak salah 16-17-nya itu berbicara tangan dan kakinya dipaku. Ketika tangan dan kaki dipaku. Oh, seperti itu ya. Lalu tentang maaf ya, mungkin keimanan dari perbedaan Tritunggal dengan Oneness itu apa sih? Padahal kalau saya sering mendengar ya sama aja sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa terkadang mereka nggak sama ya? Boleh dikasih penjelasannya? Oneness itu percaya bahwa Oneness itu menolak Tritunggal, Pak. Mereka tidak menerima keunikan di dalam kebagaimanaan Allah Tritunggal itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu satu pribadi di dalam peran yang berganti-ganti. Jadi dia satu orang tapi kadang jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi roh. Mereka percaya Allah itu dulu Bapa, ketika jadi Yesus, baru berubah lagi jadi Roh Kudus. Jadi Allah yang berubah-ubah, seperti bunglon yang berubah warna, tapi tetap satu bunglon. Itu Oneness itu. Tapi bisa nggak ketika kadang dia jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus, bisa nggak keanakannya berbicara dengan kebapaannya pada waktu yang bersamaan? Kan nggak bisa, karena itu hanya satu pribadi. Nah, disitulah kesalahan Oneness. Padahal dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis adalah suara Bapa dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa dengan Yesus itu bisa berbicara. Berarti tidak benar pandangan Oneness itu. Gitu, ya. Elia Miron. Nah, semoga Tuhan berkati selalu ya. Salam toleransi, Kak. Yo, Tuhan berkati ya. Aku berserah. Baik, salam Tuhan, videonya kita boleh lanjut ya. Oleh Apologet Kristen dengan Juma di video tadi, bahkan juga ada pesan-pesan hambanya Elia Miron di video akhir yang tentunya memberkati kita. Dan kita sudah dengarkan bagaimana hambanya Edis TV dengan Juma membicarakan tentang Alkitab dan Al-Quran, dasar-dasar Alkitab dan Al-Quran, latar belakang Alkitab dan Al-Quran, dan banyak poin yang boleh mereka bicarakan di video tadi. Nah, saudara pulang Tuhan, satu poin yang boleh saya simak
dan yang tentunya memberkati saya dan saudara sekalian dari apa yang disampaikan oleh hambanya di Edis TV adalah bahwa Alkitab sungguh firman Tuhan. Alkitab adalah wahyu Tuhan melalui hamba-hambanya, dan kita imani bahwa Alkitab ya yang berisi kitab Kejadian sampai Wahyu merupakan firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita jalan keselamatan, yang menerangi setiap langkah kita, dan tentunya yang membuat kita semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar dari apa yang disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Dan tentu kita percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup dari sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, di video kedua tadi ya, hambanya Elia Miron juga menyampaikan tentang iman Kristen yang berpusat kepada Yesus Kristus, bahwa orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Allah Tritunggal, dan Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, penjelasan yang sangat luar biasa disampaikan oleh hamba-hambanya di video tadi, tentunya ya memberkati setiap kita, khususnya kita yang beragama Kristen, terberkati dengan apa yang mereka sampaikan ya, tentu menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah kekuatan iman kita. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang setia memuji, memuliakan Tuhan Yesus, dan percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, apapun yang sedang menghadang langkah kita, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tentu selama kita hidup di dunia ini ya, suka dan duka pastinya silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting bukan soal suka dan duka, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, dan bagaimana kita tetap menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, bagaimana kita melibatkan Tuhan di setiap kehidupan kita, di setiap persoalan kita, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita. Nah, dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai intimidasi dan berbagai hal yang mereka alami, ya. Tetapi ketika mereka mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan, ketika mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka, ketika mereka percaya bahwa Tuhan ada bagi mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka, maka kita bisa lihat bagaimana tokoh Alkitab ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya, doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ya sama halnya dengan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, maka sebagaimana Tuhan menolong hamba-hambanya para tokoh Alkitab, Tuhan yang sama pastinya menolong kita, menyertai kita, ya, karena janjinya menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Sebagaimana satu kidung pujian mengatakan, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Artinya hanya kepada Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, kita berserah. Kita andalkan Dia, kita percaya akan kuasanya, mujizatnya, dan pertolongannya indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan,
saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Dan sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.